Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin merealisasikan hasil diskusi kami, yaitu hukum persaingan usaha. Yang terdiri dari saya sendiri, Nasida Engineering PM 2101010048, dan teman saya para adik Kayharan PM 2101010062. Yang pertama yaitu hukum persaingan usaha terkait dengan hukum material dan formal. Kedua pasangan dimensi hukum ini tidak dapat dipisahkan mengingat keduanya sangat penting untuk dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Hukum persaingan usaha mulai banyak dibicarakan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tapi baru efektif berlaku 1 tahun kemudian. DPR menginginkan nama Undang-Undang Anti Monopoli untuk menunjukkan ada dorongan keras mengatasi ketidakadilan ekonomi akibat ulah kelompok usaha-usaha besar era Orde Baru. Sementara pemerintah lebih menyukai nama Undang-Undang Persaingan Usaha yang Sehat untuk menekankan tugas pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu ada dua hal yang perlu dikemukakan untuk menyamakan persepsi. Pertama, undang-undang ini membedakan istilah monopoli dan praktik monopoli. Monopoli adalah penugasan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seiring diberi nama lain sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Pada dasarnya, monopoli hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini. Di samping ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Penyebutan Undang-Undang Anti Monopoli seperti gagasan DPR saat itu untuk menyebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Anti Persaingan Curang. Selanjutnya yaitu filosofi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Aturan hukum untuk persaingan usaha sesungguhnya telah lama ada. Dalam KUHP misalnya ada pengaturannya dalam pasal 382 bis. Pasal ini menyatakan barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi pesaing-pesaingnya atau pesaing-pesaing orang lain itu, karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp900 pasal 382 bis. Selanjutnya yaitu pendekatan perse-ilegal dan rule of reason. Pendekatan perse-ilegal dan rule of reason adalah konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang perse, namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang rule of reason. Secara sederhana, kedua pendekatan itu dapat disandingkan dengan delik formal dan delik imaterial. Pada delik formal, unsur-unsur pidananya sudah dianggap lengkap begitu perbuatannya itu selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut. Pada delik material, unsur-unsur itu belum lengkap jika syarat akibat perbuatan itu tidak tercakup di dalamnya. Tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP adalah contoh jenis delik material karena akibatnya harus berupa kehilangan nyawa. Jika belum ada korban yang mati, belum dapat disebut pembunuhan. Pada hakikatnya, semua tindakan yang terlarang secara perse diasumsikan mengandung konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan rule of reason. Misalnya pasal 5 ayat 1 tentang perjanjian penetapan harga, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang, dana atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Selanjutnya yaitu anatomi Undang-Undang Nomor 5 1999. Yang
pertama bab 1 yaitu ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 perjanjian yang dilarang, bab 4 kegiatan yang dilarang, bab 5 posisi dominan, bab 6 komisi pengawasan persaingan usaha, bab 7 tata cara penanganan perkara, bab 8 sanksi, bab 9 ketentuan lain, bab 10 ketentuan peralihan, bab 11 ketentuan penutup. Selanjutnya yaitu ada perjanjian dan kegiatan yang dilarang. Perjanjiannya yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, terus oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan luar negeri. Kegiatan yang dilarang yaitu ada 4. Yang pertama monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, dan yang terakhir persengkolan. Bab 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang posisi dominan. Undang-undang ini mengartikan posisi dominan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kekaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Baik, berikutnya perilaku penyalahgunaan posisi dominan dinyatakan dalam pasal 25 ayat 1, yaitu jika pelaku usaha secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama, menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Yang kedua, membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Next, sanksi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi. Ada 3 jenis sanksi yang diintroduksi dalam undang-undang ini, yaitu tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU yang lembaganya akan dijelaskan kemudian hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif, sementara pidana pokok dan pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain. Dalam hal ini, peradilan yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah: yang pertama, menetapkan pembatalan perjanjian. Yang kedua, perintah untuk menghentikan integrasi vertikal. Yang ketiga, perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktik monopoli dan anti persaingan dan atau merugikan masyarakat. Yang keempat, perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Yang kelima, menetapkan pembatalan penggabungan atau peluburan badan usaha atau pengambil alihan saham. Yang keenam, penetapan pembayaran ganti rugi. Yang ketujuh, pengenaan denda dari 1 miliar sampai dengan 20 miliar rupiah. Next, lembaga KPPU. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga baru yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembentukannya secara resmi melalui Kepres Nomor 75 Tahun 1999 dengan melalui serangkaian tahap pemilihan yang cukup alat melibatkan pemerintah dan DPR. KPPU berkedudukan di Jakarta, tetapi boleh membuka perwakilan di ibu kota provinsi. Organisasi KPPU hanya terdiri dari anggota dan sekretariat. Jumlah anggota seluruhnya termasuk seorang ketua dan seorang wakil, paling sedikit 9 orang. Keanggotaan KPPU periode yang pertama, periode 2000 sampai 2005 adalah 11 orang dan mereka masih mungkin dipilih untuk satu periode berikutnya. Next, kewenangan dan tugas KPPU. Kewenangan KPPU yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau pemeriksaan. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar. Yang keenam, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli.
Yang ketujuh, meminta bantuan penyidik untuk huruf E dan F. Yang ke-8, meminta keterangan instansi pemerintah. Yang ke-9, mendapatkan, meneliti, dan menilai alat bukti. Yang ke-10, memutuskan dan menetapkan kerugian. Yang ke-11, membantu putusan ke pihak-pihak. Yang ke-12, menjatuhkan sanksi administratif. Tugas KPPU. Yang pertama, menilai perjanjian di antara pelaku usaha. Yang kedua, menilai kegiatan pelaku usaha. Yang ketiga, menilai ada tindaknya penyalahgunaan posisi dominan. Yang keempat, memberi saran pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Yang kelima, menyusun pedoman dan publikasi. Yang ketujuh, memberi laporan kerja secara berkala kepada Presiden dan DPR. Yang ke-8, mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Next. Prosedur beracara di KPPU. Ketentuan prosedur beracara di KPPU telah beberapa kali diubah sampai dengan tulisan ini dimuat. Ketentuan yang dipakai masih berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara yang berlaku efektif mulai tanggal 5 April 2010. Lahirnya peraturan ini menunjukkan bahwa KPPU juga memang bisa berperan sebagai badan yang mengatur dirinya sendiri, self-regulatory body, yang ketentuannya mengikat warga masyarakat luas, punya kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, KPPU akan mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Jika pihak terlapor tetap tidak bersedia menjalankan eksekusi, KPPU dapat menyerahkan putusan komisi tersebut kepada penyidik Polri untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Next. Seperti dinyatakan di atas, dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan, pihak terlapor juga berhak untuk mengajukan keberatan atas putusan itu ke pengadilan negeri. Menurut pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan itu. Putusannya sendiri sudah harus keluar dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Proses yang serba cepat ini dalam praktik justru menimbulkan masalah. Salah satunya terkait dengan tata cara pemanggilan, khususnya jika para pihak berdomisili di luar negeri. Hukum Acara Perdata HIR menyatakan pemanggilan demikian dilakukan melalui Departemen Luar Negeri, dan ini bisa memakan waktu 3 bulan. Next. Hukum persaingan usaha, khususnya terkait dengan dimensi hukum acaranya, terbilang masih baru diperkenalkan. Masih banyak celah yang perlu disempurnakan atas bidang hukum ini. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005 misalnya juga menyadari celah-celah itu, sehingga ditegaskan dalam ketentuan penutupannya bahwa kecuali ditentukan lain dalam perma itu, maka semua ketentuan hukum acara perdata berlaku diterapkan pula terhadap pengadilan negeri atau yang memeriksa suatu kasus keberatan. Terlepas dari itu semua, selain keharusan meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang berkait, KPPU sendiri sesungguhnya diharapkan dapat mengambil inisiatif menutupi celah-celah kelemahan tadi, mengingat dirinya memang memiliki kewenangan sebagai self-regulatory body. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.